Hai, gue Deva. Di video kali ini gue sama tim gue bakal ngunjungin studionya Mardial. Dia seorang music producer / DJ, YouTuber, sama dia juga punya alter ego sebagai rapper dengan nama Mamang Cashbor. Gak perlu lama-lama, yuk kita langsung ke studionya. Halo, Ajen, apa kabar? Baik. Nih gue gue mau nanya-nanya studio lo. Oke. Santai nih ya. Santai. Ini konsep studio lo gimana sebenarnya? Nggak ada konsep sih. Jadi lebih ke gue punya space di tempat ini yang gue punya space, terus ada ruangan lebih ya kan, selain dari kamar. Ya udah gue jadiin aja lah buat tempat gue kerja sih sebenarnya mah. Gue nggak mau ini jadi end studio gue sih sebenarnya. Kalau seandainya gue someday bikin ngebangun studio, gue nggak mau di sini karena kurang gede menurut gue. I see. Tapi pengen fokusnya nih studio berarti untuk ngerjain kerjaan musik, produksi, sama kamera yang mana sih? Oh ini ya. Sama live stream. Oke, Gue pengen semuanya di sini kelar gitu. Gue kan video kontennya kan mostly yang gue kerjain itu Mardilab. Nah itu baru tuh punya tema. Mardilab itu kan gue mengkondisikan studio ini sebagai lab lah. Tapi ini nggak dibuka buat umum berarti ya? Lo nggak buka untuk orang kalau mau recording? Nggak dibuka umum. Berarti khusus buat Mardial doang? Iya, Mardial doang. Gue tadinya udah berencana mau yaudah deh bikin panel segala macam, tapi gue pikir sayang banget karena gue pengennya sementara doang di sini. Sayang banget kalau abis full treat ya? Full treat, ngebongkarnya juga ribet lagi gitu. Bener-bener. Dan nyampah juga, kayak bongkaran tuh nggak bisa di-reuse kadang-kadang. Jadi akhirnya gue mengantisipasinya cuma masang bass trap aja. Setidaknya mengurangi tail dari suara subnya gitu, lumayan lah. Tadinya parah banget. Yang nyebelinnya lagi atapnya besi. Oh iya, mantul. Itu ada lu kalau suara high fret itu ada pantulan yang bentuknya ada keringnya gitu kan, cering ada gitu. metaliknya. Iya, benar. Ini kalau clap nih misalnya, iya, aku udah kedengeran sih gue ada nusuk ya. lu doang yang denger, gue setiap ngasih tahu ke orang-orang gue nggak denger apa-apa anjir. Terus ini kenapa ada foto itu sih, Jen? Gue masih penasaran. Menurut gue dia punya work ethic yang patut ditiru lah gitu. Sama gue suka aja sama dia dengan dunianya sendiri gitu, kayak iya sih. Seru banget aja ngeliatnya. Nih, lo berarti main instrumen lo apa sih pertama kali banget lo main musik? Sebenarnya gue kan emang kalau lihat dari koleksi mungkin banyak kan lebih ke gitar. Tapi gitarnya justru bukan main weapon gue, ngerti gak? Gue kalau bikin produksian musik pun juga bukan yang gitar bass, bener, tetap aja elektronik. Tapi gitar kayak lebih ke hobi sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini hobi kecil yang gak kesampean sih. Kan kalau ada orang yang masa kecil yang gak kesampean di mainan, pas punya duit baru ya udah gede, udah tuanya jadi mainan mahal gitu kan. Gitarnya apa sih yang paling depan nih, apa nih, Jan? Ini hadiah ulang tahun semua nih mostly anjir. Yang ini kuning dan elektro DC59 kalau nggak salah, lupa gue. Ini baru banget, pas banget hadiah ulang tahun gue. Dulu kan waktu kecil punya gitar yang gue mainin gitar kakak gue semua lah gitu. Gak pernah punya sendiri. Sekalinya gue punya sendiri, gue pengennya tuh gitar gue tipenya bukan yang seperti yang kakak gue punya. Sesimpel itu, makanya gue selalu cari gitar yang dari tipe atau shape-nya tuh pasti gue nyari yang unik gitu. Iya, ini bentuknya unik sih. Nah, dan elektro ini kayak dia gitar jadul banget sebenarnya. Cuma emang bentuknya aneh aja. Dia gitar Amerika, mostly dipakainya sama musisi country ya kalau di Amerika. Tapi ada beberapa musisi legend juga yang akhirnya pakai gitu dan mempopulerkan. Dari suaranya nih aneh banget. Jadi dia nggak kayak, kan kalau karakteristik gitar tuh udah yang umumnya ya, ada gitar yang suaranya strato banget, gitu, tele banget, sama yang lebih ke humbucker banget, yang lebih high gain gitu. Dia lu lihat aja pick up ya, namanya lipstick pick up. Pick up-nya kayak besi doang, lempeng gitu. Iya. Itu gue udah beberapa kali genjreng colok ke amp. Karakternya tuh in between gitu. Kadang-kadang ada sedikit tuangnya juga kayak tele. Tapi juga
Mid-nya juga berasa gitu, unik deh pokoknya. Kalau belakangnya? Habis dan elektro itu yang mana? Gitar atau bass? Oh, bass ini ya? Yang Iya. oranye ya? Yang orange ini namanya hadiah ulang tahun gue tahun kemarin. Kacau ya, nggak pernah beli gue. Orange Bass O namanya. Dia, gue lupa di tahun berapa, 2016-an gitu. Lagi rilis ampli bass. Lagi pengen ke market bass gitu loh. Karena dia udah kuat banget di gitar kan. Iya. Demi mempromokannya itu, dia bikin nih bass. Sebenarnya ini budget bass. Bener-bener bass yang made in China, tapi lihat aja bentuknya menurut gue sih keren banget. Unik banget, orange. Dan warnanya yang jarang banget gitu. Orange-nya udah orange-nya punya si Orange. Iya. Ya kan? Orange, Sampai ke tone headstock-nya tuh lihat orange itu yang warna putih susu atasnya. Iya. Itu juga color tone amps-nya si Orange. Ngomong-ngomong soal orange, lo tau nggak di Indo ada oranye? Tahu gua. Dia builder gitu emang jago banget. Ada produk dia yang pernah gue beli. Dia tuh bikin clone dari Zivec Fast apa ya namanya ya? Apalagi gue namanya yang dipakai sama Muse. Oke, lanjut. Belakangnya gitar, tapi ini senarnya belum iya, pasang. belum gue pasang nih bagi gitar-gitarnya. Itu Harley Benton. Oke. Lupa gue namanya apa. Pokoknya dia clone-nya dari Fender Jazzmaster. Tapi lu lihat kayak apa sih? Bridge bawahnya tuh beda dari yang kayak punya Fender. Pokoknya budget gitar juga sebenarnya. Terus pick up-nya kan harusnya kayak P90 tuh yang bentuknya gede banget, pick up jadul gitu. Itu P90-P90-an, bohong-bohongan. Dalamnya gue nggak tahu apa. Bentuknya doang kayak gitu. Makanya akhirnya untuk pick up bagian bridge-nya yang bawah, itu isinya udah gue ganti. Itu bawah itu isinya humbucker, jadi luarnya doang kayak slipper gitu loh, kayak slipper PC tau kan lu? PC casing PC-nya apa? Jadul, tapi isinya baru gitu kan. Nah ini gue pengen bikin pick up yang isinya sebenarnya humbucker, tapi luarnya kelihatannya kayak P90 klasik gitu. Tapi fit aja tuh ya, fitin aja ya, komponennya dalamnya. Itu harus di mods. Jadi gue nyari tukang-tukang yang bisa ngulik pick up. Nemu tuh gue. Habis itu dibikinin sama dia. Jadi emang dan suaranya humbucker tapi gainnya agak tipis dikit. Karena ketutup tuh kayaknya, ketutup plastiknya. Tapi berhasil. Jadi gue punya gitar yang bentuknya kayak gitu tapi noise-nya lumayan dikit, minim. Kalau bawahnya lagi apa tuh? Sampingnya? Itu MIDI gitar. Wih, MIDI gitar. U-Rock MIDI gitar. Jadi itu artifisial semua, nggak ada senarnya. Semuanya touchscreen. Tapi buat digencrengnya ada senar-senarannya gitulah. Nah, gua angkat ya. Iya, boleh. Kayak gitar hero gitu ya? Iya bener. Fun fact ya, ini U-Rock MIDI gitar ini bisa lu setup jadi Gitar hero juga. Makanya ada warna-warna dari gitar hero-nya di sini. Jadi ini perusahaan kecil sebenarnya, U-Rock Gitar namanya. Ini kayaknya berawal dari project Kickstarter deh. Jadi kayak gimana caranya lu bisa punya MIDI controller tapi shape-nya bentuknya bukan yang keyboard piano tapi gini. Jadi lu bisa colok, bisa mainin serum pakai ini. Kalau tab-nya lu nyalain bisa di tap doang. Lu bisa kayak main gitu. Kalau tab-nya dimatiin, pakai note-nya harus lu trigger di sini. Gitu. Dan ini bisa standalone. Nggak harus jadi controller doang, dia ada sound bank-nya juga. Bisa pakai baterai juga. U-Rock Gitar itu ada artis lokal juga yang pakai buat siapa tuh? Live di panggung. Kunto Aji. Terus gue pernah post itu di Twitter atau di mana, si Kuntonya juga. Itu U-Rock kayak iya. Dan gue pernah dengar dia live waktu dia lagi manggung di UI kalau nggak salah, acara kampus. Dia pakai itu. Nah, sebelahnya gitar apa lu? Lucu juga anjir bentuknya. Ini travel gitar. Namanya gitar Fernandez Zo kalau nggak salah. Bahasa Jepang kan, Zo tuh artinya gajah. Matanya itu lampu LED kalau dia lagi pakai baterai. Yang bulat itu yang ada gambar Kevin Aprilio-nya, itu speakernya rusak, kabel dalamnya copot. Jadi karena speakernya nggak dipakai, ada space kosong gitu, gue taruh gambar dia aja. Berarti ini gitar lo sini semua nih, udah nih? Udah. Gitar sama bass? Dari semua ini gitar, yang mana yang favorit lo? Gue sih belum tahu ya. Tapi gue pas gue mainin, yang paling enak dimainin si Dan Electro ternyata. Parah. Oke, dari gitar abis
Kita pindah ke sini nih. Dari sini dulu, Roland SP404 Iya. Mark II nih ya. Bedanya apa sih sama yang Mark I? Jauh banget. Sebenarnya mah harusnya jadi jangan bilang ini Mark II. Gue rasa ini marketing aja dia bikin itu jadi Mark II. Namanya nih harusnya SP apa ya? 666 lah gitu. Karena bener-bener nggak bisa di-compare banget anjir, jauh banget. Maksudnya emang dari bentuk dan segala fungsinya secara basic oke, itu dari 404. Tapi ini udah kayak DAW jatuhnya, udah semuanya udah ada. Gue lumayan ngantri nunggu-nunggu. Akhirnya malah dihubungin sama Roland. Langsung, wah, Sikat langsung. sikat. Ke atasnya nih Novation Mini Nova. Mini Nova, Yoi. nggak pernah gue pakai sih. Kenapa gak pernah lo pakai? Soundbanknya gue nggak suka. Tapi kalau dijual juga kayak sayang. Jadi gue kayak, ya gue sayang aja sih sama dia. Karena sound yang pada akhirnya gue pakai malah yang legacy sound lah, yang punyanya Korg, Roland, gitu kan. Tapi fiturnya lumayan sih, kayak Fiturnya keren. vocodernya juga bagus. Vocodernya bagus, bagus banget dah. Gated mic-nya juga oke. Terus apa sih namanya? arpeggiatornya oke banget. Iya, fiturnya bagus. Fitur arpeggiatornya lengkap, bisa ada swingnya juga gitu. Bawahnya nih Novation Impulse. Pulse 49. Berarti main MIDI keyboard lo ini nih. Ya main MIDI keyboard ini. Lu lihat aja bagian yang sering dipencet cuma bagian tangan kanan, kirinya sampai kuning gitu jarang gue pencet. Kenapa? Lo kiri kaku lo ya? Gue sebenarnya nggak terlalu bisa main piano, jadi kalau cara gue main piano itu kiri cuma buat bass doang satu-satu. Ding 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 gitu gitu. Dan bisa gambar juga ya kan? Ujung-ujungnya gambar. Nah, dari sini ke bawah dulu deh. Ini banyak banget pedal lu. Pedal apa aja nih Zen? Dari sini dulu. shotnya. Nah ya. Ini Microsynth. Ya, ini Electro Harmonix Microsynth. Ini pedal synthesizer yang lumayan tua. Jadi dia ngubah suara gitar jadi synthesizer. Iya, pengennya gitu. Karena ini teknologinya sebenarnya udah jadul banget ya. Kayak maksudnya sekarang udah banyak yang lebih canggih gitu dalam mengimplementasikan frekuensi gitar dirubah menjadi suara yang pengennya jadi osilator. Nah, cuma ini oke sih, tapi dia mono. Itu mono, tapi gue senang banget untuk dicolok ke bass justru. Terus ini sound card bekas lu punya. Ini sound card rusak anjir, gue juga bingung mau rusak. diapain. Udah, taruh gudangnya nanti. Sebelahnya Ableton Push 1 ya? Iya, Push 1 juga udah rusak juga. Aduh, sayang banget ya. Gue mesti diapain tuh alat-alat rusak itu. Sebelahnya nih Micro. Nah, ini baru nih Electro Harmonix, salah satu company yang gue suka kalau di pergitaran pedal. Tapi yang paling gue suka dari Electro Harmonix si POG ini. POG ini ada beberapa seri, ada yang Micro, ada yang Nano. Ini Micro nih, udah tahu udah relic banget. Udah jadul banget. Nah, ini polyphonic pitch shifter. Oh, pitch shifter. Pitch shifter itu mostly kendalanya kalau udah mainnya udah polyphonic bakal beleberan tuh. Dia bingung nangkep frekuensi. Ini gue bener-bener power chord atau chord gitu, tapi ada sub octave sama octave up-nya dikeluarin. Clear banget, parah, dan latency-nya nggak terasa. Nah, ini apa nih? Echo Park. Echo Park ini punyanya Line 6, dia kayak mau ngeklon si Echo, siapa sih namanya? Space Echo. Space Echo. Yeah, warnanya tapi iya, ala-ala gitu. Lanjut sebelahnya. Nah, ini pedal pertama gue nih anjing. Gue beli pas zaman ngampus. Padahal gue zaman ngampus gue belum punya gitar, belum punya apa, tapi gue pengen memutuskan buat mengoleksi pedal udah pas zaman ngampus. Ini cuma overdrive, ada 2 biji, udah gitu doang. Double muff. Yeah, double muff. Yang kuning apa nih? Nah, ini yang tadi gue bilang nih, si yang bikin oranye itu. Oh. Dia bikin berusaha ngeklon ini. Nah, ini efek yang dipakai sama Matthew Bellamy kan. Dari dulu gue pengen punya, cuman kan harganya gila. Terus ada orang yang bilang dia bisa ngeklon. Mirip sih, lumayan. Pindah MXR Phase 90. Ya, Phase 90 itu udah, kalau anak gitar mah udah tahu semua lah, ini Phaser Legend. Suaranya Phaser. Nah, itu analog tuh. Ini analog nih ya. Ya, boleh tuh kalau ada
Jir Snoop. Nah, sebelahnya nih. Ini overdrive Germ Drive dari Empress. Ini overdrive. Tapi suaranya kayak ada klipnya, ngerti nggak lo? Klip distorsi. Iya. Karena gue gitar hobi gue nih ya, di dunia perpedalan gitar tuh bikin suaranya tuh yang bukan yang indah gitu loh. Gue suka yang rusak-rusakan. Keriting-keritingan. Sebelahnya Fender punya nih. Nah, jadi Fender ngeluarin pedal fuzz, tapi kan gue bilang tadi fuzz rata-rata cuma 2 fungsinya ya. Apa knobnya biasanya cuma gain sama fuzz. Ini fuzz tapi lu lihat aja banyak banget. Pokoknya kalau anak-anak gitar tuh fuzz tuh ada agamanya sendiri lah. Ada yang fast fuzz, ada yang big muff. Nah dia tuh kayak mau bisa disemuanyain gitu. Lebih versatile ya. Bisa kemana-mana. Tapi gue suka banget ini anjing. Ini kalau udah di stuck sama kompresor, galak banget suaranya. Sebelahnya lucu juga nih. Nah ini kayak mainan. Ini optical kompresor punyanya Orange. Alasan utama, kompresor. alasan utama gue beli. Sebenarnya gue nggak terlalu butuh kompresor karena ujung-ujung gue ngompres di DAW. Di DAW. Tapi gue alasan utama gue beli karena bentuknya aja. Dan ternyata suaranya oke banget, parah. Apa namanya? Kompresor. Berarti kalau lo nge-chain biasa kayak tadi ya nih si Wah, nge-chain gue. lo ubah-ubah terus ya? Iya, karena gue emang hobinya di eksperimennya sih. Nah, pindah ke atas lagi. Ya. Roland lo lumayan banyak juga punya Roland. Aira kan ya? Ini Aira Compact. Kebetulan waktu itu gue juga dikirimin buat nge-review sih. Reviewnya waktu itu disuruh Anas review, ya udah bagus sih, tapi gue suka. Tapi ada beberapa yang bukan buat gue lah, bisa gue bilang kayak ini nih. Itu apa ya? E4 nih sebenarnya buat anak beatbox sih, looper gitu. Oh. Cuman gue lagi mau coba karena dia punya ini nih, scatter nih efek punyanya si Roland. Dia kalau nggak salah ada di beberapa device yang lain juga namanya scatter. Ternyata ada banyak band yang gue baru tahu. Jadi buat live perform sebenarnya kayak bakal kepake juga sih, cuman belum tahu nih gue. Perlu ngulik-ngulik lagi. Apa namanya yang ini? Yang itu E4. E4. Ya, voice tweaker gitu. Jadi ada autotune-nya, ada pitch shifter-nya, ada efek prosesornya, ada looper-nya. Ini powerful banget sebenarnya, iya. Cuman gue nggak tahu kenapa si gain mic-nya tuh gede parah banget. Jadi bocor banget. Sensitivity-nya udah gue taruh paling bawah. Kayaknya ini perlu diupdate sih gue sama Roland-nya untuk ngurangin gain-nya aja. Kegedean parah anjir, gede banget. Jadi feedback mulu gue kemarin nyobain. Kalau yang ini standar lah, ini drum machine T8 versi compactnya aja. Bawahnya J6. J6 sama sih kayak synthesizer, tapi dia bedanya dia kalau nggak salah namanya harmonic synthesizer. Jadi lu bisa bukan harmonic, chord synthesizer. Chord synthesizer. Jadi ini synthesizer tapi ada scale-nya sama ada apa ya namanya? Ada sequencer, tapi sequencernya kan biasanya orang sequence cuma 16 notes, 16 notes tutut. Kalau ini sequencernya bisa lu bikin gonta-ganti per variation kalau dia nyebutnya. Bisa jadi bentuk patternnya, bisa jadi notes-nya. Pokoknya ini lumayan dalam sih, gue kalau mau jelasin. Lu nonton videonya dah, gue ada videonya kok, ini lengkap. Iya, nanti gue lihat di review di YouTube ada. Iya. Nah, ke atasnya Monotribe. Ini line-nya dari Korg jadul banget. Ini tuh analog VCO. Jadi pakai voltage, jadi analog. Ini mono synthesizer. Sering lo pakai nggak ini? Nggak pernah. Ya? Someday gue pengen bikin sebenarnya full production pakai ini sih. Tapi di DAW gitu. Tapi source-nya dari sini semua karena bagus banget. Ke bawahnya ini apa nih? Kayak kalkulator jadul. Kayak mesin tik anjir. Ini MIDI controller tapi custom. Bikin di mana, Jen? Gue lupa lagi nama orang-orangnya. Builder gitu, orang Itali. Dia emang custom build MIDI sesuai yang kita mau.
Kayak keyboard gaming anjir. Dia nawarin kan, lu mau touch-nya standar atau apa? Kak, ada pilihan apa aja? Kita ada IBM keyboard. Wah keren nih anjir. Kayak custom banget full, makanya sampai ada logo gua. Semua-muanya bener-bener gua gambar. Gua kirim gambarnya pakai Photoshop. Gua berandai-andai gimana kalau gua punya MIDI controller yang pack sekotak doang, semua fungsi bisa gua bawa gitu. Buat tour tadinya tuh gua mikirnya. Karena dulu setahu gue lu dulu pakai Omlifit, ya kan? Ya, Omlifit kan ini sebenarnya Omlifit nih. Segala fungsi yang ada di Omlifit ada di sini. Bedanya cuma fadernya gue cut jadi 4. Kalau Omlifit kan 8. Iya. Udah gitu doang. Dan dia ada AB-nya. Jadi misalnya gue mau pakai misalnya ini bisa gue bikin jadi 8 nih. Ini A. Kalau mau B tinggal di gitu. Mapping aja pokoknya lah. Mapping aja. Semuanya. Berarti nggak ada mereknya nih ya? Oh, dia punya namanya Korova. Kurova. Nama modul-modul dalamnya tuh dia nih chipnya punya dia sendiri semua. Oke, lanjut sebelahnya Causpad nih. Apa sih Ini kalsilator. Oh, kalsilator. Iya, bukan ini Causpad. synthesizer aja, digital synthesizer tapi bentuknya bukan piano. Udah nyebelin lah pokoknya. Kenapa nyebelin? Susah banget maininnya. tapi keren, seru. Banknya surprisingly ada 99 bank bagus-bagus semua anjir. Atasnya apa tuh? JHE ini? Oh, ini pedal, ini Penguin. pedal chorus vibrato. Hmm. Standar aja sih. Kalau di ke atas ini jadi chorus, kalau di bawah ini jadi vibrato. Udah. Apa namanya? JHS. JHS apa ya namanya, lupa gue. Emperor kalau nggak salah. Terus ini pedal reverb buatan Indonesia, GFI, Specular Reverb. Reverb. Ini terkenal banget kok di anak gitar si GFI ini. Udah, ini sisanya ini pedal-pedal eksperimen aja gue bikin sama pedal builder. Mostly clone aja sih. Cuman mostly udah pada rusak juga. Oke, di situ udah semua gearnya. Udah, apalagi? Pindah ke meja produksi. Oke. Oke. Dari speaker dulu. Nah, ini Tannoy Reveal 8 kalau nggak salah. Gue lupa namanya, men. 8 inch ya berarti ya? Iya. 8 inch. Apa yang lu suka karakternya dari Tannoy? Waktu itu gue pengen punya HS. Sama kata gue baca-baca lah di forum segala macem, si Tannoy ini ngeluarin kayak HS versi yang udah di-perfectin lagi aja sebenarnya. Tapi lu pernah nyoba HS nggak? Pernah nyoba. Suaranya mirip. Lumayan mirip. Tapi low-nya lebih tebal ini. Ini low-nya lebih fokus. Dia lebih ke arah udara angin, arah udara ke kupingnya tuh low-nya lebih bagus aja gitu. Nggak mencar lah gitu. Nggak semencar HS. Nah, ini headphone lo apa nih? Main headphone gue sebenarnya ini DT770 Pro yang 80 ohm. Ini andalan gue kalau lagi hujan deres di luar. Ini closetnya parah banget ini mah, gila. Terus itu Ayayay yang Guru Edition. Cuma lu lihat aja kondisinya udah memprihatinkan. Ini yang zaman dulu di puncak. Ingat ya kita workshop di puncak? Iya. Pakai sendok. Pakai sendok itu yang pertama. Akhirnya digaransi. Ini yang kedua dan patah lagi. Berarti yang penyakitnya di sini. Penyakitnya di patahnya. Oke, pindah ke atasnya Ableton Push. Ya, push 2. Push berapa? Push 2. Berarti lu pakai banget nih pasti Parah kalau anak Ableton punya push nggak dipakai sayang banget anjing. Sebenarnya semua fiturnya tuh sangat membantu semuanya lah. Ini ada pedal lagi atasnya. Nah, pedal ini agak beda sih ya. Ini JHS Colorbox. Ini pedal gitar, tapi sebenarnya lu lihat ada gambar apa di situ? Neve console. Jadi ini sebenarnya pedal gitar, tapi bisa dijadiin mic preamp. Dan dia punya versi 300-nya juga tuh, yang bisa ditaruh di rack. Dia bikin juga. Sebelahnya? Ini Boss SY200. Synthesizer Ini baru juga. pedal synthesizer yang udah oke lah menurut gue gitu. Udah make sense gitu. Suaranya juga lumayan. Tapi bedanya nih kalau kan ada 2 jenis pedal synthesizer kan. Yang ada yang dia nangkep frekuensi, terus frekuensinya ditranslate jadi MIDI. Kalau enggak, ini suara gitar yang benar-benar diproses sampai jadi synth. Makanya suaranya pun nggak
se-clear synthesizer juga. Tetap ada Ada rasa-rasa rasa gitarnya. Nah, untuk sound card sendiri lu pakai Complete Audio Complete 6. Audio 6 ya, yang versi 2 ya, yang udah hitam warnanya. Iya, yang versi baru. Sama, itu kan versi satunya udah rusak tuh. Nah, ini speaker apa nih? Nah ini speakernya Iki nih, Beriton. Behringer-nya Avanton, cie. Speaker monitor yang dulu dipakai buat orang kalau buat produksi TV. Si Behringer ngeluarin versinya dia. Lo pakai juga tapi nih? Enggak anjir, pajangan. Oh, pajangan. Gue suruh Iki bawa pulang nggak diambil-ambil. Oke, udah pindah ke situ. Untuk layar lo pakai ViewSonic. Apa ya namanya ya? ViewSonic berapa Nggak inch nih ya? tahu gue anjir. Gede. Gede tapi 2K. Itu cukup lah buat produksian. Nah justru kalau produksian mendingan 2K kalau gua. Kenapa? Kalau 4K jadi kecil Ableton-nya. Ableton-nya udah ngebosenin banget bentuknya lu lihat. Teksnya udah kecil banget kan kelihatannya. Gimana kalau 4K anjir? Iya sih. Lebih parah lagi. Walaupun bisa digedein gitu ya. Iya, benar-benar. Cuma dia kalau digedein penyakit Ableton di Windows, zoom display-nya dimainin, pas gua lagi screen capture nggak 60 fps. Oh, turun FPS. Turun fps. Kan dia bisa aja sebenarnya mau digedein tuh. Iya. Tapi nggak Atau enak kayak kalau gini nggak nih. 60. Wah anjir, 8K nih. Segini. Gimana bacanya ini? Kalau 4K, ini kan 100 ya. 4K berarti kan 2 kalinya kan. Iya. 50% kan. Segini. Iya, nggak enak. Gak enak kan? Nah, terus untuk DAW lo pakai Ableton ya. Iya. Plugin favorit lo apa? Plugin favorit Serum sih. Serum. Kalau synthesizer-nya Serum paling gampang di-tweak. Satu layar doang kayak semua kita udah enak gitulah gitu menurut, dan GUI-nya juga nggak norak gitu. Nyaman gitu. Efek rack-nya keren. Itu sih. makanya Serum. Basic banget sebenarnya mah. Iya, emang. Kalau kata Bass Boy kemarin VST skena aja. Semua orang pakai Serum, tapi emang bener the best. Gue tapi sempat lihat lu pakai apa Roland yang VST punya tuh. Kayak Roland Jupiter apa ya? Arturia. Arturia ya? Arturia V Collection. Oh iya. Gue juga Arturia suka punya. Arturia V Collection. Salah satu favorit gue juga. Tapi itu jatuhnya karena itu kan clone ya. Gue nggak bisa bilang itu favorit gue karena ya itu cuma cara lu buat nge-achieve satu sound yang udah umum orang gunain. Kayak misalnya gue mau DX, Yamaha DX, dia ada Arturia DX gitu aja sih. Oke. Juno ada Jupiter, ada Juno-nya juga gitu. Itu doang. Gue lupa nanya nih, mic lo apa nih? Oh iya, mic ketinggalan. Ini SM7B Shure. Oh, mic legend nih. Mic Ini legend. apa bukan Mic konten? podcast. Iya, dynamic kan nih? Dynamic. Iya kan? Alat pertama yang gua invest, pertama kali gua ngeluarin duit buat Gears yang paling pertama itu ini. Banget. Zaman masih ngeband, belum ada Mardial. Gue pengen bisa recording di rumah, bisa produksi sendiri di rumah. Tapi kan yang lain bisa disimulasikan gitu kan. Zaman itu bisa diakalin lah. Gitar bisa ada plugin sih. Kalau mic gimana gitu. Nggak bisa. Dan band gue waktu itu teriak. Gue nyari mic yang bisa diteriakin, tapi bukan kondenser. Kalau kondenser ruangannya gimana gitu-gitulah. Pertimbangannya banyak banget. Akhirnya ini udah solusi. Untuk stand-nya lo pakai apa, Jen? Stand Tokopedia gitu. Costa namanya. Costa ya. Kayaknya tinggal PC lo apa sih speknya? PC. Sistem. Ryzen Ryzen 9 3900 12 core. Memorinya 32 Gokil. giga. Displaynya Nvidia 1660. 1960. Yang penting Cukup bisa, lah, cukup banget. bisa cyberpunk medium lah. Yoi. Udah nih. Udah. Capek juga ya Iya, ngebahas capek juga. anjir. Padahal mah yang kepake untuk produksi yang di meja ini doang mostly ya. Tapi gue juga lagi berusaha ngedalemin bass. Gue mau mengimplementasikan bass ke beat-beat gue gitu. Karena bass kalau di VST ternyata Berasa. nggak enak banget Iya. gitu. Gitar bahkan lebih gampang gitar. Bass kenapa kerasa lebih robotik aja apa gimana? Nyari kotornya yang susah. Oh iya, benar. Kalau gitar produk-produk VST gitar udah banyak kotor-kotornya, udah banyak yang nyediain. Bass agak nggak sekompleks itu gitu. Gue lupa nanya nih, studionya udah kali berapa ya tadi? 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3. Iya. Kubus. Cubus ya. Dulu sebelum Mardi Lab tadinya namanya Mode Cube.
Cuma gue pikir anjir kalau The Cube mirip banget The Cave. Kenny Beats. Iya, gue belum rilis aja udah dikata-katain ngikutin Kenny Beats, ya udah ganti aja deh yang Mardi Labs. Oke, yaudah itu aja paling. Aja ya. Oke. Gue juga sorry soalnya nggak dibersihin. Gak apa-apa. Thank you Kotor banget udah dibolehin main. Oke, gitu aja. Oke. So sekali lagi thank you and see you guys on the next video. Bye.